Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zuhro Hasibuan dengan NIM 7191143010. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai konflik dan negosiasi. Adapun pembahasannya antara lain adalah pengertian konflik, proses konflik, jenis-jenis konflik dalam organisasi, klasifikasi konflik, sumber konflik, negosiasi, proses negosiasi, isu-isu dalam negosiasi, gaya-gaya negosiasi, dan strategi negosiasi. Masuk ke pengertian konflik. Konflik adalah sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang akan terjadi. Maksud saya menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama, dan hal tersebut dipaparkan oleh Ahmad Sudiro pada tahun 2018. Konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan status, dan budaya. Dari pengertian di atas, konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kemudian masuk ke proses konflik. Proses konflik ada 5. Yang pertama, potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Kedua, kognisi dan personalisasi. Ketiga, maksud. Keempat, perilaku. Dan kelima, akibat. Kemudian masuk ke jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ada 6. Yang pertama, interpersonal. Kedua, antarpersonal. Ketiga, antar kelompok. Keempat, intraorganisasi. Dan kelima, antar organisasi. Lalu masuk ke klasifikasi konflik. Klasifikasi konflik ada 3. Yang pertama, vertikal. Kedua, horizontal. Ketiga, peran. Lalu masuk ke sumber konflik. Menurut McShane dan Glenow pada tahun 2010 dalam bukunya di halaman 333 menyebutkan adanya beberapa sumber konflik, yaitu incompatible goals, differentiation, interdependence, scarce resource, ambiguous roles, dan communication problems. Nah, masuk ke negosiasi. Menurut Sophia, pada tahun 2008, negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara dua kelompok. Maksudnya adalah negosiasi merupakan suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, baik berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak hingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman tersebut. Adapun proses negosiasi ada 5. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Kedua, penentuan aturan dasar. Ketiga, klasifikasi dan justifikasi. Keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Kelima, penutupan dan implementasi. Kemudian isu-isu dalam organisasi. Yang pertama, ada peran suasana hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi. Kedua, ada perbedaan gender dalam negosiasi. Ketiga, ada perbedaan kultur dalam negosiasi. Dan keempat, pemakaian pihak ketiga dalam negosiasi. Masuk ke gaya-gaya negosiasi. Umam pada tahun 2012 menyatakan gaya negosiasi dapat dijelaskan dalam 2 dimensi. Yang pertama, arah berbicara tentang cara kita menangani informasi, dan yang kedua, kekuatan berbicara tentang keluasan untuk beranjak dari kedudukan kita yang semula. Kemudian ada strategi negosiasi. Menurut Wibowo pada tahun 2014, strategi atau taktik negosiasi yang dianjurkan untuk dapat dipergunakan antara lain dikemukakan adalah sebagai berikut. Ada
good guy atau bad guy team, kemudian deniable, kemudian joint problem solving, kemudian power of competition, kemudian ada splitting the difference, dan terakhir ada low belling. Nah, masuk ke kesimpulan. Menurut Robin, pada tahun 1996, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik, maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Konflik adalah sebagai sebuah ancaman yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang akan menjadi kepedulian atau kepentingan orang yang bersangkutan. Kemudian dalam Sophia pada tahun 2008, negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara dua kelompok. Maksudnya adalah negosiasi merupakan suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, baik berupa pendapat, pendirian, maksud, dan tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman tersebut. Terdapat dua pendekatan terhadap negosiasi antara lain tawar-menawar, distribusi, dan tawar-menawar integratif. Proses negosiasi dapat dari materi kami kelompok penyaji, yaitu persiapan dan perencanaan, penentuan aturan dasar, klasifikasi dan justifikasi, tawar-menawar dan penyelesaian masalah, dan terakhir tahapan penutupan dan implementasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.